Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba video ini lewat dalam scrolling saya. Ada wawancara dialog sedikit tentang Anies Baswedan. Jujur Mas Anies, lebih menyakitkan kalah pilpres atau nggak maju pilkada? Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di channel Politik Dangi. Teman-teman, kali ini kita akan melihat bagaimana jawaban Anies ketika ditanya soal mana yang menyakitkan, kalah pilpres atau gagal maju di pilkada. Wow, ini sangat bagi kita orang biasa pertanyaan yang sangat jep gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita bahasnya, jangan lupa tonton video ini sampai habis, like dan komen teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja melihat videonya terlebih dahulu ya. Nah, ini videonya teman-teman. Jawaban yang dibawa itu pesan tentang membawa keadilan, kesetaraan dalam berbagai aspek. Tapi jujur Mas Anies, lebih menyakitkan kalah pilpres atau nggak maju pilkada? Saya menjalaninya dengan memperhitungkan potensi itu semua terjadi. Satu, kalau mau ikut pilpres, pasti nanti di ujungnya ada menang atau kalah. Yang kedua, ketika mengikuti pilkada, itu kita merasakan dinamika di perjalanan itu sudah mulai terasa. Ini ada kemungkinan bisa ikut pilkada, bisa nggak ikut pilkada. Walaupun angka surveinya tinggi. Dan perjuangan kita ini kan bukan soal mendapatkan posisi atau tidak. Perjuangan kita itu ingin melakukan perubahan, termasuk mindset orang. Mas Anies, judul Siapa Takut Anies yang kita usung pada malam hari ini bukan tanpa alasan. Karena gagasan dan visi misi Mas Anies tadi nyatanya tidak berjalan manis di lapangan begitu. Ya. Sehingga membuat kita berpikir, kenapa pada takut Anies? Apa yang dimiliki seorang Anies sehingga kok semuanya harus bersusah payah memblokir, mungkin menjegal atau mengupayakan banyak cara agar Anies tidak bisa tampil? Gitu ya, bertakut ya. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Ada rekam jejak yang orang bisa lihat kok, rekam jejak itu. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kampus, itu semua ada, bisa dilihat. Jadi saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik. Sebaiknya tanyakan pada yang takut. Karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut. Karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti gitu. Bagaimana menurut Pak Ikrar? Ya, sebetulnya Anies nih sosok yang menarik ya buat saya ya. Pada pemilu 2009, saya ditemui oleh seorang profesor hubungan internasional dari Amerika Serikat. Dan dia bertanya pada saya, Anies punya kans nggak untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia? Saya kaget juga dong. Ya saya bilang, saya kenal Anies. Coba buat saya pada saat itu, entah udah ada aturan atau belum, saya bilang, he's still too young gitu kan, to become president, saya bilang gitu kan. Believe it or not ya, itu Anies ini adalah suatu tokoh yang menarik. Kenapa demikian? Karena dia bergerak di dalam suatu lingkup politik melalui jalan edukasi dulu. Nah pertanyaan saya, mengapa kok Anda waktu itu begitu populer? Kalau populer di mata ilmuwan kita harus tanya juga ke mereka ya. Tapi kira-kira gini Pak Mas Ikrar, saya waktu pada era awal bekerja di bidang keilmuan memang banyak mengikuti conference di berbagai tempat. Ya di Australia, ya di Singapura, ya di Eropa, termasuk juga di Amerika. Nah pada saat itu saya banyak berinteraksi dengan semua. Tapi yang menurut saya menarik dari apa yang disampaikan Mas Ikrar, memang saya memandang usaha memajukan bangsa ini harus mulai dari pendidikan, Mas. Jadi walaupun background saya sebetulnya secara keilmuan nih, saya ini bidangnya ekonomi. S2-nya pun masih moneter, Mas. Dan S3-nya bidang political economy. Tidak ada bidang pendidikan di situ. Tapi justru karena saya belajar di bidang itu, saya menyaksikan bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Bahkan 2009 itu, Mas Ikrar, saya ini menjadi moderator debat calon presiden pertama
yang diselenggarakan KPU. Dan ketika saya menjadi moderator debat tuh tidak pernah terbayangkan bahwa suatu saat saya akan berdiri di tempat yang seberangnya gitu di kemudian hari. Jadi kembali kepada pertanyaan Mbak Gira, tentu pandangan itu bermacam-macam. Ada banyak yang menyatakan pertanyaan yang serupa. Saya jalani setiap fase dan seringkali fase itu berulang atas apa yang saya alami dan mudah-mudahan jadi hikmah bagi saya. Baik. Oke, saya mau ke Mas JJ Rizal dulu. Catatan sejarah seperti apa sebagai sejarawan Anda melihat fenomena drama politik Mas Anies sebenarnya ini? yang menakutkan tuh bukan Mas Anies. Tapi? Menurut cara pandang saya, seperti di awal abad 20 itu yang menakutkan tuh keadaan. Karena orang merasakan, tapi tidak mampu menyuarakan. Dan keadaan ini menurut saya justru keadaan yang mendesak. Jadi pertanyaan saya kepada Mas Anies nih ya. Dalam keadaan yang mendesak dan menakutkan gini, ketika partai-partai dan Mas Anies mengalami partai itu cipoa semua, karena kurikulumnya oligarki. Jadi kalau nggak masuk kelas oligarki, Mas Anies nggak akan lolos gitu kan. Nah, Mas Anies ini di masa depan mau Oke, teman-teman, kita sudah melihat videonya tadi ya. Saya ingin berkomentar. Saya ingin memberikan pandangan saya atas masalah yang dibicarakan ini. Pertanyaannya adalah oleh seorang presenter TV, sakit mana antara gagalnya pres dengan gagal ikut di pilkada. Lalu di situ Anies memberikan jawabannya, dikomentari oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, ada sejarawan Rizal dan sebagainya. Kalau menurut saya begini, sistem kita kan tidak normal, ya. Kehidupan kita tidak normal, politik kita tidak normal. Nah, abnormalitas ini itu sudah menjadi sadar tidak sadar kita menerima atau menolak, itu menjadi sistem politik sudah ciri kehidupan kita sehari-hari. Apa abnormalitas itu? Pertama, orang atau pemimpin yang baik, jujur, tegas, adil akan membawa perubahan dan sebagainya itu tidak disukai. Ya. Dimusuhi. Kemudian diwaspadai dan dipandang sebagai berbahaya. Kan begitu. Nah, abnormalitasnya itu di situ. Jadi masyarakat, ya, rakyat di mana-mana menginginkan pemimpin itu yang ideal, yang tegas, yang berani, yang jujur dan sebagainya lah, yang cakap, ya, yang teruji rekam jejaknya baik dan sebagainya, bahasa Inggrisnya bagus, pergaulan internasionalnya teruji dan terpercaya, wibawanya bagus dan sebagainya. Pokoknya sosok ideal dari seorang calon pemimpin. Ini bukan bicara dulu Anies ya, siapa saja yang memenuhi kriteria begitu. Nah, itu dalam sistem politik dan masyarakat atau sistem sosial yang abnormal, yang begini itu harus diwaspadai. Bahaya. Apa bahayanya? Nanti merusak abnormalitas itu. Dan abnormalitas itu harus dipertahankan. Nah, lalu dianggap bahaya, merusak abnormalitas dan harus dipertahankan itu oleh siapa? Oleh saya sebut the invisible actors. Para penentu politik, ya, para pemain politik yang sangat menentukan yang tidak terlihat. Siapa mereka? Ya, orang-orang menyebutnya oligarki. Jadi sosok yang sekarang kelihatan kebetulan dibicarakan ini adalah Anies, ya. Dari berbagai sisi kriteria, semuanya kan sebetulnya nih oleh akal sehat, bukan oleh selera pribadi, bukan oleh suka tidak sukanya, tapi oleh fakta sejauh yang kita tahu, ya. Karena Anies tadi bilang saya ada rekam jejaknya terbuka dalam internet, dalam digital, silakan semuanya tinggal baca dan tinggal mengikuti. Jadi dari semua calon pemimpin politik, ya, pemimpin masyarakat, dari berbagai aspek yang kita pasang untuk menilai seorang calon pemimpin itu bagus tidaknya, berkualitas tidaknya, punya integritas tidaknya, prestasinya apa dan sebagainya, itu mau tidak mau, ya, harus diakui kalau menurut saya Anies Baswedan. Kita sebut contoh-contohnya, ya. Pengalaman berpolitiknya, pendidikannya, doktor, bahkan dia profesor dan doktornya di Amerika, ya. Kan itu prestasi akademik yang sangat tinggi. Kemudian kerapihan berbicaranya. Kerapihan berbicara itu ekspresi dari pikiran yang rapi, ya. Pikiran yang rapi itu ekspresi juga dari hati yang bersih. Kalau menurut saya begitu teorinya, teori psikologinya.
Orang yang bicaranya tertib, rapi, sistematis, terstruktur, ya, bagus kalimatnya, bagus diksinya, enak didengarnya, gitu ya. Itu kan kerapihan berbahasa. Kerapihan berbahasa itu karena kerapihan pikiran. Kerapihan pikiran itu karena kerapihan hatinya. Biasanya orang begitu itu orang-orang yang bersih. Itu pertama. Kemudian bersih dari korupsi. Dia tidak punya. Ya. Kemudian apalagi bahasa asingnya, ya, meyakinkan seorang Anies Baswedan. Pergaulan internasionalnya diakui oleh semuanya. Bahkan banyak tokoh-tokoh dunia, tokoh politik dunia ke sini datang bukan ke presiden tapi menemui Anies Baswedan. Ya. Apalagi kriteria dia, agama dia orang yang sangat religius, ya, dari lingkungan keluarga santri, ya. Keturunan dia cucunya pahlawan Indonesia. Ibunya juga profesor, dosen, jadi keluarga akademisi. Ya. Lalu pengalamannya dalam berkarir dalam pemerintahan, menjadi gubernur DKI Jakarta. Sukses, ya, selamat dan sukses. Sukses, selamat dari semua kasus tuduhan korupsi dan penyelewengan. Kemudian prestasinya diakui oleh dunia dan dia pernah meraih predikat gubernur terbaik dunia dengan penghargaan dari banyak kementerian dan internasional, segudang lah, ya. Nah, dan sebagainya. Apalagi, jadi saya ini murni ya melihat sosok dia dibandingkan dengan para politisi yang lain, gitulah. Murni ini saya sebagai seorang akademisi. Jadi dari berbagai kriteria calon presiden, calon pemimpin yang ideal, ya. Tentu tidak ideal, tapi yang paling mendekati ideal adanya di sosok Anies Baswedan. Dari berbagai sisi, coba apa yang kurangnya, apa yang tidak memenuhinya kriteria dia sebagai calon pemimpin terbaik. Semuanya ada pada dia. Soal orang tidak suka, ya, sentimen, brainstorming tentang keburukan dia itu nanti bahasnya, ya. Apalagi dari para buzzer itu. Kembali ke abnormalitas tadi, ya, situasi sosial politik yang abnormal. Nah, orang-orang begini itu berbahaya. Berbahaya karena apa? Bisa merubah keadaan menjadi normal, begitulah. Menjadi lebih baik. Saya bilang tadi, bahaya bagi siapa? Ya, bagi yang menginginkan abnormalitas ini bertahan. Gitu. Ya. Agar situasi yang nggak benar ini bertahan. Supaya apa? Supaya kepentingan mereka ini, sekelompok orang ini, segelintir orang ini yang disebut orang dan sudah disebut terbuka sebagai oligarki, itu berbahaya bagi mereka. Maka, nah ini strategi apapun harus dibuat untuk mencegah orang-orang seperti ini muncul. Jadi pemimpin, apalagi jadi presiden. Bahaya. Sekali lagi, bahayanya buat siapa? Bukan buat kelompok agama, bukan. Itu hanya isu-isu yang dibuat saja. Bagi rakyat, bagi bangsa, apalagi justru pemimpin seperti ini yang dipentingkan, yang dibutuhkan kan, bahkan sangat dibutuhkan. Bahayanya buat mereka lagi. Sekelompok the invisible actor yang menentukan jalannya kehidupan politik. The real power of Indonesia, gitu. The real power of Indonesian politics. The real presidents, gitu ya. Actually, they are the presidents, not Jokowi, gitu. Actually, they are the real politicians, not common politician. Begitulah kira-kira, ya. Mereka itulah sebetulnya penguasa yang aslinya. Mereka itulah politisi yang aslinya. Mereka itulah para pengusaha yang aslinya. Oke, kembali lagi. Jadi abnormalitas itu harus dipertahankan karena akan mengganggu kenyamanan penguasaan, ya, terhadap bangsa, negara, aset-aset negara, terutama dominasi ekonomi mereka, gitu. Nah, ini kan nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, maka ini kebanyakan sebetulnya terbaca, tapi tidak semua orang membahasakannya, begitu. Nah, kembali ke yang tadi, maka orang seperti ini, yang normal, yang sehat, dan calon pemimpin yang sesungguhnya ini harus dicegah bagaimanapun caranya, jangan sampai muncul, jangan sampai jadi, jangan sampai jadi pemimpin. Ya, taruhannya adalah berapapun puluhan triliun, ratusan triliun kau butuhkan, kita siap. Nah, begitu. Maka diciptakanlah strategi itu. Pertama, pembunuhan karakter. Ya, kedua, citra buruk, ya, penyelewengan citra bahwa dia itu manusia yang tidak benar, yang berbahaya, yang membawa isu-isu rasial, yang agamanya kuat, ya, pendukung khilafah dan sebagainya, diciptakan semuanya.
Nah, itu strateginya ke masyarakat. Siapa senjatanya, mesinnya yang menjalankan ini? Para buzzer, kan gitu. Maka mereka didanai berapapun, digaji sangat besar, hanya untuk menjelek-jelekkan citra seorang Anies Baswedan, hanya untuk memusuhinya, hanya untuk membalikan pikiran masyarakat, gitu. Ya, hanya untuk membuat citra buruk tentang dia, korek-korek. Ya, kalau tidak ketemu, cari pokoknya. Yang benar pun belokan, kan gitu saja. Ya, citra Yaman munculkan gitu. Padahal dia warga negara Indonesia, ya, dan seorang anak bangsa yang berprestasi. Ya, tidak peduli, pokoknya mah buruk-burukan saja. Ya, kan begitu tuh strateginya. Nah, dan para buzzer ini tidak peduli dengan kualitas hidup mereka. Ya, yang penting duit, kan gitu. Nah, jadi duit antara yang disediakan oleh the real actors ini, oleh oligarki ini, dan duit yang dicari oleh para buzzer ini, itulah penguasa dunia yang sesungguhnya. Sudah, dunia itu begitu, takluk semuanya oleh duit itu. Ya, oleh duit itu semuanya menjadi hamba kebanyakan orang, kan gitu. Hilanglah idealisme, hilanglah keinginan luhur dan sebagainya. Nggak ada itu, oleh duit itu semuanya bisa takluk orang itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi, orang seperti ini tutup kesempatannya, hancurkan. Ya, hancurkan karirnya. Nah, siapa yang dikuasai tadi? Nah, pertama itu tadi strategi di masyarakat. Ya. Buat citra seburuk-buruknya tentang dia, pengaruhi masyarakat. Nah, masyarakat yang tadinya di lingkungan sekuler, agamanya kurang kuat, kemudian mungkin pernah ada konflik dengan kelompok agama, mungkin ada ketidaksukaan ke tokoh-tokoh Islam dan sebagainya, apalagi ke tokoh-tokoh Islam garis keras, ya, kelompok Islam radikal dan sebagainya. Nah, masyarakat ini perkuat, ya, dengan cita-cita keburukan Anies itu. Ya sudah, ketika para buzzer ini, ratusan mungkin ribuan buzzer bergerak, mereka terpengaruhi semuanya sudah. Ya, mereka menjadi para pembenci calon pemimpin yang seharusnya mereka pilih. Mereka menjadi para pembenci calon presiden, calon pemimpin yang sebetulnya mereka harapkan. Yang itulah sebetulnya calon pemimpin yang benar itu. Tapi ya itu yang benar itu hilangkan. Ya, kubur, bunuh, matikan. Gitu. Ya. Nah, kan itu sebetulnya yang terjadi itu. Nah, selain ke masyarakat, apalagi yang negara kuasai, presiden kuasai, politik kuasai, para politisi kuasai, anggota DPR kuasai. Oleh apa? Semuanya dengan fulus, duit. Sediakan berapapun, berapa ratus triliun pun kita siap. Yang penting orang ini jangan sampai muncul. Nah, kan itu sebetulnya yang terjadi itu. The real politiknya kan itu sebetulnya. Ya. Nah, lalu dosa kekurangan Anies apa? Sampai membuat oligarki ini sangat begitu kejam lah, tegas kepada calon pemimpin yang seperti ini. Ya. Hanya satu dosa Anies Baswedan, apa? Pernah menggagalkan proyek reklamasi, itu saja. Dan mereka sakit hati. Ada seorang calon pemimpin setingkat gubernur bisa membatalkan proyek besar reklamasi di pantai utara Jakarta. Gitu. Walaupun kemudian setelah dia selesaikan itu dirubah lagi dan berjalan lagi, saya nggak tahu lah. Ya. Nah, tapi masalahnya adalah itu. Jadi mungkin ini tidak disadari oleh banyak orang bahwa dosa terbesar Anies Baswedan adalah pernah melukai oligarki. Dan itu sebetulnya dikehendaki rakyat, disenangi rakyat, dicintai rakyat. Nah, biar kecintaan ini tidak terus terjadi, tidak tumbuh, tidak kuat, ciptakan pasukan buzzer itu, ya. The combat of buzzer, gitulah, ya. Yang mereka bergerak luar biasa di media sosial, memburuk-burukan citra Anies. Pokoknya mau benar mau salah, pokoknya burukan saja citranya, gitu saja, ya. Dan banyak orang terpengaruhi. Oke. Politik jelas dikuasai, negara dikuasai, presiden dikuasai, DPR dikuasai, semuanya. Nah, lalu partai politik dikuasai. Nah, lalu siapa yang tersisa? Ya tidak ada, habis semuanya. Ya, bahkan partai Islam yang masih energinya kita harapkan seperti PKS misalnya, dan partai politik yang pertama kali mengusung Anies yaitu Nasdem, yang tadinya bisa kita harapkan masih berakal sehat, ternyata ikut semua ke strategi Jokowi, ya. Ketika di akhir masa kepresidenannya dia
menggagalkan Anies, kan begitu. Itu semuanya terjadi dengan mulus, dan di belakangnya adalah the real actor itu. Jadi saya berbeda dengan tadi pandangan sejarawan muda J.J. Rizal ya. Nah, ya itu ada benarnya, apalagi juga Pak Nusa Ikrar Bakti ya. Tapi kalau saya jawabannya ini, yang terjadi adalah kita berada dalam politik, dalam situasi sosial politik yang abnormal, dan abnormalitas ini harus dipertahankan karena itu menguntungkan para oligarki ya, karena itu menguntungkan keberlangsungan dominasi ekonomi agar mereka tidak terganggu. Oleh siapa? Oleh munculnya calon pemimpin yang berkualitas, yang hebat, yang punya integritas, yang dicintai rakyat dan sebagainya. Tapi ya kira-kira beginilah, tenang, tenang, tenang. Nah, kata mereka itu apa? Duit yang berkuasa ini. Di dunia ini duit yang berkuasa. Dan betul kan yang terjadi itu. Presiden, kabinet, DPR, ya semuanya takluk, ya. Kemudian bahkan konstitusi pun bisa dirubah, undang-undang bisa dirubah dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya yang terjadi. Jadi matinya Anies, ketidakmunculan Anies, itu yang sebetulnya yang terjadi. Gitu. Ya, ini pandangan saya. Ya, saya gatal ingin berkomentar tentang problem Anies itu apa sebetulnya. Kan ini yang terjadi sebetulnya. Kita berada dalam situasi sosial politik yang abnormal. Abnormalitas ini harus dipertahankan karena ada sekelompok orang yang sangat berkepentingan untuk menjaga dominasi, pengaruh dan peran mereka, yaitu oligarki, ya, sehingga mereka aman dan nyaman, tidak terganggu. Oleh siapa? Oleh para calon pemimpin bangsa yang sebenarnya sebetulnya. Ya. Nah, terakhir, saya tidak kenal Anies tentu saja, dan ini bukan rangka membela Anies ya. Tentu saja yang tidak suka Anies bakal maki-maki nih di komentar-komentar di bawah ini ya, terserah ya. Saya hanya memberikan pandangan saya, analisis tentang sebetulnya apa yang terjadi dengan Anies Baswedan. Itu gitu ya yang saya lihat itu. Pertanyaannya, kapan rakyat kita sadar? Sebetulnya rakyat banyak yang sadar, mungkin sebagian atau setengahnya itu sadar. Tapi persoalannya adalah ketidakberdayaan menghadapi pengaruh buruk yang lebih kuat gitulah, ya, yang didanai yang melalui dana yang besar itu. Kemudian ini nih citra politik kecintaan kepada Jokowi, hasil kerjanya memuaskan dan sebagainya. Kan itu juga sebetulnya sama, rekayasa gitu. Artinya di antara program buzzer, program penguatan kaum oligarki juga adalah bagaimana membuat citra Jokowi itu seolah-olah presiden yang sangat hebat, berpemimpin bangsa yang sebenarnya, pemimpin yang ditunggu-tunggu, yang ideal sebagainya. Padahal semua faktanya menunjukkan dia tidak punya kualitas dalam banyak hal gitu. Dan satu lagi, program mereka tidak berhenti pada Anies Baswedan saja, berlanjut terus sampai the next presiden. Jadi Jokowi cawe-cawe ke Prabowo, kemudian masih juga terlibat ikut campur kan gitu, bahkan mengendalikan banyak partai politik untuk mendukung programnya. Ya, Golkar ditaklukkan dengan mudah gitu ya. Partai-partai yang lain juga sama, dibawa menggiring kepada dukungan Jokowi itu. Bahkan PKS yang tadinya diharapkan agak netral, berani gitu ya, kemudian pernah menjadi partai Islam juga sama, sudah ikut arus yang seperti itu gitu ya. Arus politik praktis, pragmatis, oportunis gitu. Nah, itu ya yang terjadi. Jadi jangan heran kenapa justru sosok calon pemimpin yang hebat, yang jujur, yang benar, yang berintegritas, yang berkualitas ya, itu justru tidak jadi. Ya, tidak jadi, bahkan tidak sampai naik jadi calon presiden gitu. Nah, soal teknisnya, tidak punya partai politik, tidak punya kendaraan, itu mah teknis sebetulnya mah ya. Karena kalau mau rakyatnya sadar, lalu partai politiknya berakal sehat, kan bisa diusung lagi dan siap berkonflik, berhadapan dengan oligarki. Tapi mereka tidak mau, ya, mereka kalah dan tidak mau gitu ya. Nah, terakhir, begitulah dunia ini, jangan heran. Itulah dunia. Dunia itu adalah satu pembalikan di mana yang normal, yang benar, yang adil, yang ideal tuh ya minoritas, lemah dan hilang semua. Yang berkuasa adalah kerakusan, kekuasaan, menghalalkan segala cara, duit gitu ya. Kemudian kesesatan berpikir dan sebagainya gitu. Nah, ini tantangan bagi agama itu ya. Soal kehidupan yang salah, yang sebetulnya abnormal, tidak benar, tapi ada yang mempertahankannya dan kita harus berjuang merubahnya gitu.
Ya, itu pandangan saya tentang video yang tadi itu, dari what is happening in Indonesia gitu lah, in Indonesian politics gitu. Nah, kalau dihubungkan ke yang lain-lain, misalnya ke kapitalisme, ya itu konsekuensi dari negara yang kapitalistik begitu. Lemah semua oleh itu. Makanya sebetulnya Indonesia itu membutuhkan pemimpin yang betul-betul bersih dari kepentingan dunia, bersih dari kekuasaan politik, hawa nafsu dan sebagainya. Tapi itu kan sangat sulit gitu ya. Tapi sosok Anies Baswedan itu sebetulnya sangat merepresentasikan itu, yang mendekati idealitas itu. Makanya dia dimusuhi, ya, dicegal bagaimana caranya agar tidak muncul, agar tidak jadi pemimpin, agar tidak jadi presiden apalagi. Sebab bahaya, sekali lagi bahayanya adalah akan membawa Indonesia pada kemajuan yang sebenarnya. Gitu ya. Ini dari pikiran akal sehat. Mudah-mudahan ada yang secercah gitu ya. Pencerahan sedikit yang bisa menyadarkan kalau pikiran kita terbuka, hati kita bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.